Podcast. Jadi hari ini aku bersama dengan teman-teman yang mungkin kalian sering lihat nih di wajah-wajahnya di IG HMS. Mungkin bisa kenalan dulu nih dari yang tengah-tengah nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Dimas. Aku di sini selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil periode 2024 dan 2025. Oke, dan halo, aku Bintang, aku wakilnya dia nih. Aku Jopin dari sekretaris periode ini. Aku Mares, aku jadi bendahara periode ini. Nah, hari ini kita berempat nih tiba-tiba take over Usul Podcast karena kita diundang sama Biro Publikasi dan Dokumentasi buat question and answer. Nah, ini pertanyaan ini banyak katanya ini dari audiens luar sana yang mau nanya ke kita berempat. Jadi kita harus jawab pertanyaan mereka. Boleh. Oke. Siap-siap aja sih kalau kita mah. Oke, jadi mungkin ya udahlah kita langsung cek gitu. Oke, kita masuk ke question with audience. Pertanyaan pertama, apa yang membuat kalian tertarik untuk bergabung dan akhirnya menjadi pengurus inti? Bagus ya pertanyaannya. Mungkin dari aku dulu untuk kenapa mau menjadi pengurus harian, karena himpunan itu seru banget dari awal periode yang lalu jadi staff, terus mau lebih untuk mengurus himpunan dan juga punya prinsip juga untuk bisa berdampak buat orang banyak. Mungkin dari aku gitu, mungkin dari Bintang gimana? Oke, kalau mungkin dari aku sih lebih spesifik ya, karena kebetulan aku di tahun lalu, periode lalu tidak menjadi apa-apa dan tiba-tiba menjadi wakil ketua himpunan. Aku satu misi aja sebenarnya untuk ada transformasi, terutama dari kebiasaan, lalu juga kebijakan dan metode berorganisasi. Aku ingin membenarkan dulu deh sedikit-sedikit, siapa tahu bisa berdampak gitu. Jadi lebih kepada misi pribadi aja. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Jopin atau Nares mungkin? Kalau aku lebih ke minat bakatku sih, karena dulu awal staff aku pengen banget masuk HMS karena aku pengen ini belajar desain lebih. Aku pengen sibuk lah pokoknya. Sekarang tiba-tiba sekarang jadi bendahara, kayak mungkin pengen keluar dari zona nyamanku sih. Karena aku kayak dari SMP, SMA jadi bagian PDD, terus ini aku sekarang pengen jadi bendahara, pengen pegang duit. Yes, jadi bang. Jadi bang ya, ibu negara lah, jatuhnya dia ibu negara lah. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Nah, kalau ini Dari segi kita dulu dong, gimana nih? Kira-kira alasannya kenapa nih mau jadi pengurus? Karena merasa punya tanggung jawab aja. Nggak tahu juga soalnya siapa yang maju kan, jadi ya udah nggak apa-apa. Karena lebih suka kerja ngotot-ngotot sama barang daripada sama orang, jadi secret. Iya. Berarti senyap gitu ya bekerja ya, Jovina ya, lebih kesenyap gitu. Tapi Jovina keren banget, sumpah di periode kita dia wow. Carry us. Wow, carry us banget. Mungkin untuk jawaban kami nggak mau lagi diurus, karena pengen mengurus. Iya, betul. Itu kesimpulan dari semuanya ya. Dan untuk Jopin jatuhnya kayak Ronaldo gendong Portugal juara Euro ya. Gila itu. Itu emang Keren banget. Jopina banget itu mah. God ya God. Oke. Mungkin itu aja jawaban dari kami. Ada pertanyaan selanjutnya lagi? Oke, next pertanyaan kedua, gimana rasanya menjalani peran kalian sejauh ini? Peran ya. Sejak tua nih, ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Harus salah satu dong kalau begitu kan perannya ya. Kamu dulu deh. Perannya sih lebih ke senang ya, menjalani peran sebagai ketua, karena di periode ini kita bisa manage orang, kita bisa belajar banyak, kita punya pengalaman baru, ketemu orang banyak, ketemu orang juga yang belum kita ketemuin dari eksternal, internal, alumni dan lain-lain. Jadi sangat-sangat senang menjalani peran sebagai ketua dan bisa memberikan juga teladan-teladan yang mungkin cuma bisa disimpan di diri sendiri, tapi juga bisa disebarkan juga ke orang banyak. Mungkin kalau Bintang, Kalau aku jadi wakil ya kurang lebih hampir sama lah sama ketua ya, karena sebagai wakil kan perannya juga untuk mendukung
berjalannya himpunan seperti apa, kebijakan yang dibuat ketua itu harus kita dukung. Jadi lebih ke interaksi sama teman akhirnya lebih intens karena kita butuh mencari tahu ada nggak sih masalah-masalah dalam event kepanitiaan atau dalam lembaga tertentu. Jadi lebih banyak interaksi aja dan menjalani peran ya nyaman-nyaman aja sih, karena kebetulan aku juga cukup suka dengan interaksi gitu loh, sosial itu senang banget. Jadi kalau aku nyaman-nyaman aja ya. Seru banget ya. Ya seru banget sih. Seru banget. Kalau Jopin, Jopin dulu baru tadi nanya. kan sudah, sekarang Jopin lagi. Peran secret nih. Kayaknya gimana menjalani peran sebagai secret? Basically juga cuma gitu-gitu aja, ngurus surat, ngurus sertif, terus jadi penyalur komunikasi sama anak-anak ke Kiki, ke Prodi, ke departemen, kayak gitu. Gitu aja deh. Ada apa? Jadi gimana? Senang atau bosan? Senang atau gimana gitu? Senang. Agak serius dong. Senang. Nah, Oke. Next tarik terakhir. Yes, gimana? Aku happy sih jadi bendahara nih, kayak megang uang banyak nih, kayak matanya ini aduh, enak banget dilihatnya. Tapi satu hal aku senang jadi bendahara karena aku bisa ngerti tentang biroku sendiri, maksudnya himpunanku sendiri. Karena dulu aku kan jadi biro kublo ini cuman ya taunya di kublo aja gitu loh, nggak tahu kayaknya secara keseluruhan. Sekarang aku jadi bendahara kayak semua apa ya poin di himpunan di kampus ini aku tahu ke kampus kayak gimana, ke himpunan kayak gimana, ke mungkin yang lain kayak CED kayak gimana, itu aku tahu semua. Ya beda sih, seneng jalaninnya. Dan terlepas dari kita punya peran masing-masing, tapi kita berempat harus tahu job desk kita masing-masing. Jopin harus tahu job desk aku sebagai ketua, Naris juga seperti itu, ke Bintang, pokoknya semuanya harus tahu. Jadi PH itu seru. Ya, seru. Saling mengingatkan aja sih sebenarnya kunci utamanya. Saling support, saling cover. Next. Next. Questions. Gimana cara kalian buat mengatur waktu antara organisasi dan akademik kalian? Kalau ini mah Ini pertanyaan yang Harusnya dijawab salah satu ya, orang. saya mau ya. Banyak yang nanya gitu loh. banyak banget yang nanya gimana cara kita untuk bisa manajemen lah Ya, waktu, manajemen waktu. organisasi dan akademik. Tapi sebenarnya disclaimer dulu ya, kita di sini tuh sebenarnya sudah dijadwalkan semuanya oleh sekretnya kita, Jopin. Jadi periode nih kita jadi PH, bahkan H+1 kita jadi PH, dia langsung bikin jadwal buat kita semua dari awal periode sampai akhir. Betul Jadi banget. mau kita rapat jam berapa sehari nih, kita bisa rapat ya 2-3 kali tuh. Ya. Dia yang ngatur jadwalnya. Kita harus pergi jam berapa, kita harus sampai sana jam berapa, selesai jam berapa tuh. Tuh. Berarti best banget lah ini. Jadi kita tinggal mengikuti aja nih jadwal dari Jopin yang dibuat sama Jopin. Kan ada tuh di deskripsi grup. Jadi kita jam segini, tanggal segini, hari ini. Oke, berarti kita kapan waktu belajarnya, kapan buat tugasnya. Kita tinggal atur. Nah, untuk pertanyaan manajemennya lebih baik langsung tanya ke Jopin aja. Gimana sih caranya gitu. Iya. Coba Jopin Jelaskan dulu ke teman-teman. Jelaskan nih, dulu dong. Biar gimana sih PH ini mengatur waktu, jadwal, biar gak chaos. Lalu kuncinya di kamu nih. Gak tabrak-tabrak. kan tadi dibilang sama Bintang Menares dan aku kasih di deskripsi grup. Tanggal segini, jam segini, rapat apa. Jadi rata-rata tuh kami belajarnya di setelah rapat atau sebelum rapat. Jadi di sela-sela sesi. Gitu aja. Mereka nggak belajar. Dan juga bukan berarti kalau kami diurus sama Jopin bukan berarti kami nggak bisa, tapi itu pentingnya Iya. tahu backup satu sama lain. Misalnya aku ada acara dan nanti di ternyata pas hari H aku ada tugas kuliah atau gimana tuh, ada juga Bintang yang akan mewakili. Dan juga misal kami dua-duanya nggak bisa, ada Nares sama Jopin yang bisa mewakili. Mungkin itu sih kalau pembagian. Kalau Saling kita backup berempat nggak gitu. bisa, Ya, kita bisa tolong sama yang lain ya. Ada koordinator, ada Betul, staff, betul. itu nggak masalah untuk mewakili kita. Dan teman-teman kita juga di sini tuh apa ya saling backup juga sih kalau masalah akademik. Jadi dari kita kan kelasnya itu tidak sama, dikit banget ya, kita masuk kelas tuh dikit banget ya. Jadi misalkan nih ada kelas MBW gitu, jadi Nares duluan yang kelas, terus kita. Jadi nanti Nares yang akan ngajarin kita. Misalkan di hari itu kita lagi ada rapat atau apa, nanti Nares yang akan menjelaskan kita gimana sih caranya nih
cara ngerjain soalnya atau pahamin materi ini gimana. Jadi kita saling backup aja. Jadi intensitas tinggi bukan halangan kalau benar-benar punya tim yang baik gitu. Pokoknya siapin deh tuh absen 3 tuh. Yes. Siapan tidur. Nah, itu bukan nyepelin kuliah ya, tapi itu adalah hak mahasiswa. Iya. 3. Hak mahasiswa ya. Mahasiswa. Bisa digunakan, Bisa tapi digunakan. itu kan hak ya, jadi boleh diambil, boleh Boleh tidak Tidak, ya. kalau tidak pun lebih baik. Oke. Next. Pertanyaan khusus yang pertama untuk ketua himpunan, apa sih tantangan yang paling berat buat menjadi wajah himpunan? Apa sih Tantangannya. Mungkin dari segala sesuatu yang paling besar itu adalah memutuskan sesuatu. Nah, jadi sebagai ketua itu, terutama pemimpin-pemimpin ya, itu tuh harus punya decision maker yang bagus dan tepat serta matang. Karena tadi yang Bintang bilang, kita menjadi orang-orang yang selalu dipandang harus memberikan yang terbaik ataupun udah pasti baik. Nah itu juga kalau aku ingat ada falsafah Jawa itu namanya. Dia bilang kayak gini, Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Walawali. Nah itu artinya Kita mana nih? Ini dari mana nih di wawasan. Oke. Jadi seorang raja atau seorang pemimpin itu tidak boleh menarik atau tidak konsisten dalam perkataannya. Jadi dia tidak boleh, ucapannya nggak boleh berubah-ubah. Nah itu juga sekali dia mengucap itu bakal jadi pedoman buat orang-orang yang di bawahnya. Jadi seperti itu. Jadi decision making kita harus baik, harus tepat dan tujuannya untuk bersama dan untuk diri sendiri ataupun orang-orang tertentu. Jadi gitu. Kalau tantangannya yang lumayan berat karena semua keadaan, semua situasi itu dihandle sama kami PH, sama juga aku sebagai ketua itu punya tanggung jawab penuh terhadap semua keputusan yang ada di himpunan. Seperti itu. Okay, next questions. Wakil ketuanya, apa tantangan menjadi tangan kanan ketua? Tantangan yang jadi partner lah ya, Iya. katanya partner ketua. Cukup sulit, tapi bisa dilakukan. Karena apa ya, kebijakan itu kan tentu untuk kepentingan bersama, nggak kepentingan satu pihak atau temen aja, tapi untuk kepentingan bersama. Otomatis aku pun harus bisa beradaptasi lebih cepat karena apa ya, masyarakat sipil ini cukup unik orang-orangnya, ya nggak sih, cukup unik gitu. Ada yang mau euforia, ada yang mau diem-diem aja. Jadi kita harus bisa membalance itu. Jadi misalkan Dimas buat keputusan A gitu, kadang yang ditangkap sama teman-teman kita masyarakat sipil tuh bisa jadi amin atau A+, jadi dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangin. Nah, disitulah peranku untuk bisa membackup dan menjelaskan kepada teman-teman kalau ada kebijakan yang tepat. Nah, itulah mungkin lebih lebih banyak interaksi karena Dimas kan pengempunya itu buat kebijakan, tapi fokus untuk aku harus bisa masuk ke dalam ke teman-teman, ke adik tingkat, ke maba, ke angkatan bawahku, ke angkatan atasku untuk bisa menjelaskan ini loh kebijakannya kita. Nah, jadi ya lebih harus bisa gini aja sih, bisa interaksi lebih banyak, energinya harus banyak gitu. Jadi yang banyak. itu sih. Oke, selanjutnya untuk sekretaris kita. Mantap. Kita Pertanyaan pertama. Banyak orang anggap sekretariat itu cuma ngurusin dokumen-dokumen aja, bener nggak sih? Bener. Bener kok. Ngurus dokumen aja. Di luar itu dong. Kan kalau ngurus dokumen, sekre manapun juga ngurus dokumen. ada pasti Pasti ada dokumen pasti ngurus ada. apa ke Yang lain-lain. teknis acara Betul. Jadwal kita. jadwal termasuk dia malu aja guys. Teknis acara lah. Acara banyak diurus. Tapi fun fact ya teman-teman ya, Jopin itu megang 2 biru dan 2 biru ini cukup sulit. Yes. Ya kan? Ya. Karena dia megang itu biro minat dan bakat dan juga megang biro akademis. Iya. Jadi bayangkan seorang Jopina harus bisa mengurus 2 biru itu. Wow banget. Dengan 2 kepribadian yang berbeda juga ya. 2 biru ini. Dan satunya ekstrovert, satunya introvert. Jadi dia harus bisa middle vert loh. Nah, Yes. bayangin itu. Jadi Jadi kan di sini nggak keluar ya. Ya. Tapi kalau di lapangan tuh, gue kan ini orang lapangan kayak gini. bahkan Jopin tuh lebih sering
kata sambutan dibandingkan aku dan Dimas. Yes, itu dia. Bayangin jadi Bercanda. Canda guys, kalian kan guys. tapi emang Jopin bisa balance lah karena dia bisa memegang dua hero yang cukup berbeda dari segi kepribadian. Dan minat dan bakat itu yang wah euforia itu tinggi gitu. Sedangkan Artemis kan Jangan kalem-kalem alon-alon lah bahasa Jawanya alon-alon gitu. Keren sih keren. Jadi nggak cuma ngurus dokumen doang, semua yang dikerjain. Tadi Betul. sesuai yang kita bilang tadi kan kita nggak cuma ngurusin job desk kita masing-masing doang. Gitu. Oke, next questions masih sama sebenarnya. Gimana cara menjaga komunikasi antar dealer atau prapi ke pengurus inti? Aku selalu bilang kalau mau nyampein ke yang lain, ke aku dulu terutama kalau sambutan Dimas. Beberapa kali itu kalau nggak core atau staff tuh langsung ngechat Dimas, aku langsung ngechat ke orang atau anaknya bilang kok bisa langsung ke Dimas, kan ke aku dulu karena kan aku harus buat di deskripsi grup itu tadi. Jadi karena kalau langsung ke Dimas, kadang Dimas juga lupa ngomong, nanti kita nggak ada yang tahu kalau dia lagi sambutan atau gimana. Iya, minimalisir tabrakan itu ya benar. Ya. Satu pintu. Ya, itu sistem satu pintu biar semuanya terstruktur, rapi. Oke, pertanyaan terakhir, kenapa sih saya kali ini nggak mau tamu di kamera ke bawah bang kan? Berarti bisa ya? ini Bisa gitu ya? FYI, jadi job itu dulu litbang Ah, guys. Sekarang dia Dia anak biro litbang, biro yang biro yang ada di inilah bawah permukaan. yang menyeramkan kalau bahasa Maba sih begitu ya. Iya, Kalau Maba ngeliat dia menyeramkan. Lihatlah muka Jopin. Ya, Menyeramkan. terbawa. Dan mungkin itu alasannya beda, terbawa itu ya beda. Terbayang-bayang. Tapi aku pengen denger juga sebenarnya, karena ini tidak pernah disampaikan gitu. Bahkan sama mungkin kita PH pun belum pernah disampaikan. Atau mungkin ini kita boleh kali suruh Jopin cerita backgroundnya dulu. Boleh. Kenapa sih kamu nggak mau? Ya, mungkin Hingga ada akhirnya sesuatu. kamu nggak mau tuh muncul di kamera tuh kenapa? Malu guys. Mau. Tapi Pak dulu. Pasti ada lagi alasannya. Ayo pasti ada lagi alasannya. tapi kamu anggota litbang dulu. Kan dilihat kamu justru nggak dilihat mama, nggak dilihat siapa, jadi ya udah aku biasa aja. Iya juga sih. Iya sih. Kan dianggapnya galak gitu loh dulu litbang. Iya. Bahkan dulu pun kita menganggap litbang itu galak banget. Iya. Pertanyaannya 5 bab, jawabnya cuma sebabnya. Malu dong. Kita capek nih ngalasinnya nih. Iya. Kita capek ngalasinnya. Malu. Malu tuh. Atau kalau Pin ini lebih nyaman gitu di luar kamera nggak tersorot kamera ya. Ya lebih nyaman di belakang kamera. Nggak pede, nggak tahu. Gue itu kan jadi direktur. Iya. Masuk ke berapa aja? Kau udah telat dong. Baru semua. Enggak, tapi lo di dalam dong portofoliomu bang. Ya foto-foto saya foto. Ya. 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 Kita semua punya kesempatan untuk mencoba ya. Dan inilah kesempatan Jopin untuk bicara. Ya, kita jarang lihat Jopin Jarang ngomong di banget. sini. Mungkin jangan kelihatan ya. Jopin tuh hanya terlihat di dunia nyata. Dunia virtual tidak kelihatan sama sekali. Bahkan rekam jejaknya nggak ada. Bahkan Mungkin kalau misalnya sekarang ada gen-gen ini di atas gen milenial. Yes. Jadi kita gen Z-nya milenial masih naik lagi. Jadi jauhin. Baby boomer kali ya. umur. Masih naik lagi sih kayaknya. Lagi kayaknya udah habis perang gitu. Yang ada kamera tuh dia inilah nih orangnya nih. Itulah Jopin ya, unik banget. Sekian. Mungkin ada ini kata-kata terakhir. Dimas lah, Dimas. Oke. Apa tebaknya sih? Jadi himpunan itu bukan hanya sekedar nama, tapi tentang kisah yang kita bangun bersama. Jadi pastikan kisah kita penuh warna dan bermakna. Anjay. Jadi kayak hubungan ya. betul banget. Relationship lah ya. Keluarga kita semua ini. Ya. Gila. Dah. Ya mungkin Udah kali ya. sekian Q&A bareng kita PH yang berempat ini. Mungkin semua orang udah muak lah dari kita tahu nih. Tapi
Ya udah lah ya. Ini akhir periode nih. Ya, betul. Kapan lagi? Jadi ya udah jangan lupa untuk ikuti terus Fusil Podcast di YouTube HMS WAJ. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Jangan lupa juga follow IG hms.waj. Jadi buat kalian semua, makasih udah nonton video ini dan bye bye. Bye. Dadah.